warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Untuk materi yang akan ibu sampaikan hari ini, insya Allah berjudul Kimia Unsur. Sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian simak video dari ibu ya. Pada pertemuan kali ini, ibu akan membahas tentang kimia unsur. Kimia unsur itu dibagi menjadi dua, ada kimia unsur golongan utama dan ada kimia unsur golongan transisi. Golongan utama itu yang golongan A dan yang transisi adalah yang B. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Di pembelajaran kali ini tujuannya ada 3, yaitu tentang kelimpahan, manfaat, dan juga sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai salah satu unsur kimia yang terdapat di surat Al-Hadid ayat 25. Bunyinya adalah, kami ciptakan besi yang padatnya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu. Jadi, di Al-Quran juga sudah dijelaskan mengenai salah satu unsur yaitu besi yang kegunaannya sangat banyak sekali bagi kehidupan manusia ya. Nah, sekarang ibu punya sebuah video. Coba diperhatikan video berikut ya. Ini adalah video reaksi yang terjadi antara air dengan logam golongan 1A. Diawali dari litium. Kita lihat reaksinya. Mengeluarkan api ya. Sodium alias natrium. Apinya keluar lebih besar daripada yang litium tadi. Dan ada sedikit ledakan. Ini adalah natrium yang dalam jumlah besar dilemparkan ke dalam sebuah danau. Apa yang terjadi? Terjadi ledakan yang cukup besar ya. Asapnya tinggi. Potasium itu disebut kalium. Reaksinya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Rubidium juga sangat cepat, baru dimasukkan sudah meledak. Cesium menyebabkan gelas kimianya pecah. Dalam jumlah besar, dia seperti meledak. Timbul ledakan yang sangat besar. Nah, yang terakhir adalah francium. Tapi francium kita tidak bisa melihat videonya karena francium itu salah satu radioaktif. Jadi bahaya kalau terkena air. Itu tadi adalah contoh dari unsur-unsur yang ada di golongan 1A jika dicampur atau dimasukkan ke dalam air. Mereka bersifat reaktif sehingga ketika masuk ke dalam air timbul percikan api bahkan ledakan yang cukup besar.
Ya, ini adalah tabel periodik unsur kimia. Kita sudah membahas tabel ini di kelas 10 ya. Untuk golongan utama itu yang di kotak merah, sebelah kiri 1A dan 2A, lalu sebelah kanan 3A sampai 8A. Untuk yang tengah itu golongan transisi. Golongan utama terdiri dari 1A sampai 8A. Yang akan kita bahas di materi kali ini hanya 4 golongan, yaitu golongan 1A biasa disebut alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 7A halogen, dan golongan 8A gas mulia. Sekarang mari kita bahas satu persatu mulai dari golongan 1A atau alkali. Alkali terdiri dari 7 unsur, hanya saja unsur yang paling pertama hidrogen itu bukan logam, jadi tidak dimasukkan ke tabel. Unsurnya antara lain litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kalian sering menyingkatnya dengan Helena, kau rebut cinta si Ferry. Berikutnya adalah golongan 2A atau alkali tanah, terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Biasa disingkat, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Nah, di sini unsur radioaktifnya adalah radium yang paling bawah. Golongan 7A atau halogen terdiri dari 5 unsur, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Astatin merupakan unsur radioaktif. Jadi unsur-unsur yang ada di paling bawah itu adalah radioaktif semua ya. Yang terakhir adalah golongan 8A atau gas mulia, terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Untuk yang golongan ini, radioaktifnya adalah radon. Bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat ada reaksi, ada unsurnya? Nah, ini di sini biasanya kalau untuk logam-logam di golongan 7 golongan utama itu menggunakan uji nyala. Jadi kalau api biasa kan biasanya berwarna biru, tapi ketika ada unsur yang dibakar itu akan berubah warna. Seperti contoh di sini litium merah, natrium orange, kalium ungu, kalsium kuning, strontium orange ya, orange agak merah, dan barium hijau. Di sini Ibu ada videonya. Kita tonton dulu. Strontium merah orange. Barium hijau. Kelihatannya perubahannya dari yang warna biru biasa, dia berubah jadi hijau. Nah, yang ini adalah natrium orange. Kalium ungu. Terlihat ya, dari biru berubah menjadi ungu. Nah, seperti itu. Mudah ya, tinggal dibakar. Nah, sekarang bagaimana kelimpahan unsur-unsur yang tadi telah disebutkan? Untuk golongan 1A kalian bisa lihat pada tabel di sini ya, dibaca. Litium itu ada pada mineral silikat, spodumen, dan lepidolit. Natrium ada di dalam air laut, boraks, dan selanjutnya ya, seterusnya. Kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kemudian ini untuk golongan 2A, berilium ada pada mineral beril, magnesium dolomit, kalsium ada pada batu kapur, dan seterusnya.
Untuk golongan 7A, fluorin ada di fluorspar, kriolit, dan seterusnya. Klorin ada pada garam, kerak bumi, lalu bromin, iodin, dan astatin. Nah, untuk golongan 8A, helium itu ada dari contohnya itu di bahan bakar dari matahari. Untuk yang lain itu biasanya ditemukan bebas di alam karena sukar bereaksi dengan unsur lain. Karena mereka sudah stabil memenuhi aturan oktet ya, 8 elektron, kecuali untuk helium itu duplet 2 elektron. Nah, keberadaan mereka itu biasanya ada di lampu neon misalnya. Ini ada gambarnya ya, warnanya cantik-cantik, ada yang oranye, ungu, biru, dan putih. Sekarang kita ke manfaat ya. Manfaat dari golongan 1A ini di tabel contohnya hanya satu-satu, tapi kalian bisa nanti searching contoh apa saja dari golongan 1A. Di sini contohnya hanya ada litium, natrium, dan kalium. Nanti kalian cari yang rubidium dan cesium, juga francium. Bisa dibaca ya ini contohnya. Li itu sebagai pelumas mesin, di sini ada Li-nya. Lalu Na pembuatan kertas, NaOH. Lalu yang K adalah pupuk tanaman atau KCl. Nah, kemudian untuk manfaat golongan 2A bisa dibaca ini ya. Contohnya magnesium ini ternyata bisa dipakai untuk badan pesawat terbang. Dan gips yang biasanya dipakai untuk pasien yang mengalami patah tulang, biasanya di gips. Untuk kembang api itu dari strontium dan barium ya. Jadi kembang api tidak selalu berwarna putih tapi berwarna ada merah, ada hijau, ada biru, itu dari unsur strontium dan barium. Lalu kita lanjut ke yang 7A. F itu bisa dipakai untuk pendingin pada AC atau kulkas. Cl untuk pemutih dan desinfektan. Br itu untuk pelat fotografi. Dan I untuk desinfektan. Untuk yang golongan 8A, kita bisa lihat ini helium, pengisi balon udara, neon, pengisi lampu reklame, argon, pengelas stainless steel, dan selanjutnya ya, xenon pembunuh bakteri. Ini adalah contoh soal yang biasa muncul di ujian. Kalian bisa lihat, dibacakan. Berikut senyawa yang mengandung unsur golongan 1A dan 2A. Ada 6 senyawa. Senyawa yang digunakan untuk melelehkan salju di jalan dan bahan pembuat korek api adalah, nah di sini jawabannya adalah 1 dan 2. Untuk melelehkan salju di jalan digunakan NaCl atau garam, sedangkan untuk bahan pembuat korek api pakai KClO3. Korek apinya yang itu ya, yang ada kayu dan kepala yang berwarna coklat. Nah, yang coklatnya itu KClO3. Ini di sebelah kanan ada penjelasannya. Boleh nanti kalian masukkan ke dalam buku catatan ya sebagai tambahan. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Berikut ini adalah data kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan yang tepat antara unsur dengan kegunaannya adalah, jawabannya A. Helium untuk pengisi balon udara dan neon untuk pengisi lampu tabung. Ini yang sebelah kanan nih, contoh-contoh kegunaan yang lain selain tadi yang di tabel sebelumnya ya. Karena yang sebelumnya itu hanya contoh satu-satu saja. Ini kalian bisa tambahkan juga di catatan. Sekarang saatnya tugas. Ibu kasih 2 buah tugas. Yang pertama adalah membuat tabel sifat fisik dan kimia dari unsur-unsur golongan utama
hanya halogen, alkali, dan alkali tanah ya. Yang golongan gas mulianya tidak usah. Kalian lihat format tabelnya seperti contoh. Kalian tinggal isi alkali sifat fisikanya seperti apa. Misalnya dari litium ke barium, jadi apa sifat titik lelehnya bagaimana? Apakah meningkat atau menurun? Kemudian sifat kimianya apakah jari-jarinya makin naik, makin besar, atau makin kecil. Seperti itu contohnya. Untuk tugas yang kedua, buatlah tabel nama mineral dan nama proses pembuatan unsur golongan utama. Ini juga cuma 3 ya, halogen, alkali, dan alkali tanah. Formatnya seperti di sini, seperti yang di slide ini. Contohnya litium termasuk golongan alkali. Nama mineralnya ada 2, spodumen dan lepidolit. Kalau ada 3, tulis 3, boleh. Lalu nama proses pembuatannya adalah proses down. Seperti itu. Nanti tugasnya dikumpulkan ke link Google Drive, nanti Ibu bagikan di grup WA ya. Dan untuk yang tugas 1 dan 2 tadi dikumpulkannya paling lambat minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bahas di grup ya. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.